Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Semoga semuanya sehat bersama Tuhan dimanapun kita berada, terutama ketika kita berada di rumah, kita tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan waktunya, sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama kita akan mengikuti jam doa pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai jam doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dia selalu menuntun hidup. Mari kita bersama memberikan pujian ini. Tuhan menuntun hidup. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku puas dengan kehendak-Mu, sebab Tuhan penuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maupun takkan menakutkan, penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Selamat sore Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga.
Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Di jam berdoa pada hari Rabu ini Bapak, kami setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing menyentuhkan hati kami untuk siap memuji, siap mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kami nanti berdoa bersama-sama, kami bisa membicarakan kepada Tuhan setiap kerinduan hati kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, berkati ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga berakhirnya, semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Layakan kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 120 ayat 1 dikatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Mungkin setiap hari kita hanya bisa sebagian besar melakukan kegiatan kita di rumah, tapi kita melihat bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia selalu mendengar setiap doa kita. Bapak Ibu, ada satu pujian dari nyanyian pujian 164, Naungan Jiwaku. Mungkin kalau kita datang bersama-sama jam doa seperti tahun-tahun lalu ketika kita belum mengalami pandemi COVID-19 ini, saat jam doa kita selalu ada jemaat Tuhan yang siap bersaksi. Dan pada sore hari ini, walaupun kita di rumah saja, bukan hanya melalui kata-kata kita bisa bersaksi, tapi melalui pujian ini. Naungan jiwaku, Tuhan menyertai hidup kita, dan Dia ajaib Yesus juru selamat kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita sebagai kesaksian hidup kita bahwa di dalam Tuhan jiwa kita aman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat berlimpah di kalbu. Dengan sukacita ku puji Tuhan, sungguh besar penebusku.
Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram, hidupku aman dan tentram. Hidup kita aman dan tentram bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, saat kita berada dan saat Tuhan ada di dalam kita, saat kita menerima Tuhan Yesus, hati kita tenang walaupun kita sedang berada di dalam badai. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus bekerja. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 120. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam jam doa dan kita merenungkan Mazmur sebagai lanjutan dari Mazmur 119 yang baru kita renungkan pada waktu yang lalu. Kita masuk kepada Mazmur 120. Kalau kita belajar dari Mazmur 120, ini adalah rangkaian yang akan berlanjut sampai Mazmur 134 tentang Mazmur Ziarah. Dan sekarang kita masuk pada Mazmur 120. Kita akan belajar satu hal, bahwa Allah peduli akan kesesakan kita. Allah peduli akan kesesakan kita. Kehidupan tidak selalu mudah. Ya, ada hal-hal buruk dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin sudah merancang segala sesuatu dengan baik dan berpikir semua akan lancar-lancar saja. Tetapi ada kalanya rencana itu tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Kenyataannya berbeda dengan rancangan yang sudah kita tetapkan. Kita dapat mengalami keadaan buruk yang begitu menyesakan. Dan kita mau belajar dari pengalaman pemazmur di dalam Mazmur 120 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Nyanyian Ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing. Orang asing di Mesek harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur ini adalah rangkaian Mazmur Ziarah seperti tadi sudah dijelaskan. Dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Mazmur ini ditulis sebagai satu nyanyian yang dinyanyikan pada waktu orang melakukan ziarah, khususnya bagi orang Israel, orang Yahudi, mereka melakukan perjalanan ibadah ke Yerusalem, ke Bait Suci. Dan kita belajar dari Mazmur 120 ini, bagaimana Tuhan mempedulikan dan memperhatikan keadaan kita saat kita menghadapi kesesakan atau hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Allah selalu punya waktu untuk memperhatikan keadaan kita. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, mohon Tuhan menyingkapkan kebenaran dari firman-Mu, supaya kami tahu bagaimana kami menghadapi keadaan buruk di dalam kehidupan kami, hal-hal yang menyesakan, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang begitu berat. Dan kami mau belajar dari pemazmur, bagaimana kami menyikapi dan bertindak, mencari solusi untuk mengatasi kesesakan dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu punya waktu untuk memperhatikan keadaan kita. Walaupun kadang-kadang ada banyak orang berkata bahwa Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tidak memperhatikan saya lagi. Tuhan tidak adil. Ini sungguh-sungguh tidak adil. Mengapa Tuhan membiarkan kesesakan terjadi dalam hidup saya? Saudara, ada 3 rahasia untuk mengubah segala kesulitan yang menyesakan menjadi nyanyian yang menguatkan dan membangun iman kita. Jika kita mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Sekali lagi, ada 3 rahasia untuk mengubah segala kesulitan yang menyesakan menjadi nyanyian yang menguatkan dan membangun iman kita. Jika kita mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar dari Mazmur pasal 120. Kita fokus pada perenungan kita pada ayat 1. Nyanyian siarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Pemazmur tinggal di tengah-tengah situasi yang menyesakan bagi dia. Oleh karena ada orang-orang yang suka memfitnah, suka menggosip, suka berbohong, suka perang katanya. Aku mau damai tetapi mereka mengajak perang. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan memperhatikan keadaan pemazmur. Yang pertama yang perlu kita pelajari, kita perlu menyadari bahwa Allah selalu punya waktu untuk memperhatikan kita. Kita menyadari bahwa Allah tahu dan peduli keberadaan kita, keadaan kita. Ketika kita dalam kesesakan, kata pemazmur, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Kata kesesakan ini berbicara tentang beban yang menindih, membuat sesak, dan menjadikan berat. Kesesakan bisa terjadi dan menekan jiwa kita. Kalau Tuhan mengizinkan kesesakan dan hal-hal buruk terjadi, kita tahu bahwa Allah punya rancangan yang baik. Ini tentu tidak mudah. Ini tentu tidak mudah. Kalau ada hal-hal buruk yang membuat kita menghadapi kesesakan, kita tahu bahwa Allah punya rancangan yang baik. Walaupun tidak mudah, tetapi ini perlu kita sadari, perlu kita tahu, dan kita perlu terus mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada, walaupun kita menghadapi kesesakan. Daud berkata di dalam ayat 5, celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mesek adalah sebuah negara dekat Laut Mati, dan Kedar adalah satu suku yang menetap di ujung gurun Syria. Dan memang seringkali Kedar dikaitkan dengan keturunan Ismail. Tapi dalam konteks ini, Mesek dan Kedar menjadi lambang di mana orang-orang
yang membenci perdamaian, menggambarkan kekuatan yang memusuhi karena tidak suka perdamaian tetapi suka peperangan. Kenyataan dari penyair ini adalah bahwa ia tinggal sebagai orang yang asing di antara para musuh, ya, di antara para musuh. Dan ini menyesakan. Ini keadaan yang buruk bagi dia. Kita tahu bahwa pemazmur, orang-orang yang takut akan Tuhan, ingin selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam semua aspeknya. Termasuk di awal, ya, dia membenci kefasikan, dia membenci kebohongan, dia membenci tipu daya. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tinggal di tengah-tengah orang yang biasa melakukan kebohongan. Ini menyesakan. Kalau kita belajar kata menyesakan di dalam Mazmur, lebih dari 30 kali ditulis dalam semua atau segala konteksnya. Kesesakan adalah sebuah beban di sini. Keadaan khusus yang membebani jiwanya, mungkin pikirannya. Dan kadang-kadang kesesakan itu juga membebani secara fisik. Ini menjadi keadaan buruk yang bisa menimpa siapapun. Dalam konteks kesesakan di dalam pemazmur, kitab Mazmur bisa terjadi karena ada peperangan, ada penindasan, merasa terinjak dan ditindas, ada kesengsaraan, ada musuh-musuh, diolok dan dihina, ada kejahatan orang fasik, ada cengkeraman musuh, dipermalukan, ada kesalahan dan dosa juga yang bisa menyesakan karena ada murka Allah yang harus dialami. Kesesakan begitu banyak faktor penyebabnya. Dan kesesakan ini sungguh-sungguh membebani pemazmur. Dalam kehidupan kita, ketika kita belajar dari pemazmur, kita mungkin menghadapi kesesakan. Hari-hari ini ada banyak orang ada di dalam kesesakan. Kesesakan karena memang pergumulan-pergumulan yang dihadapi begitu rumit, begitu berat. Ada orang yang hari-hari ini harus berjuang dan ini tidak mudah. Pekerjaannya menjadi sulit, usahanya menjadi sulit, bisnisnya menjadi sulit, dan berdampak kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada aspek-aspek yang lain, dan sungguh-sungguh sangat menyesakan. Tapi pelajaran dari Mazmur 120 ini, pelajaran yang penting yang perlu kita yakini saat kita ada di dalam kesesakan. Tuhan tahu keberadaan kita. Apapun kesusahan dan kesesakan yang kita alami, Ia ada bersama kita. Jika Ia mengizinkan kesesakan terjadi, Tuhan punya rancangan yang baik. Yang kedua, kita dapat membawa kesesakan kepada Tuhan melalui doa. Tidak berhenti pada kesesakan, tetapi pemazmur berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Kita dapat berseru kepada Tuhan seperti pemazmur, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Lepaskanlah aku dari segala hal yang menyesakan. Lepaskanlah aku dari segala keadaan di sekelilingku yang membuat aku berbeban dan menyesakan. Kita seringkali menuntut keadaan berubah.
Kita seringkali menuntut orang-orang lain berubah. Kita seringkali menuntut situasinya berubah. Tetapi seringkali situasi tetap tidak berubah. Keadaan tetap tidak berubah. Orang-orang di sekeliling kita tetap tidak berubah. Kitalah yang harus mengubah pandangan kita, hati kita, pikiran kita pada waktu kita menghadapi kesesakan. Dan kita membawa kesesakan kita kepada Tuhan. Aku berseru ya Tuhan, aku membawa kesesakanku kepadamu. Mari kita belajar seperti pemazmur. Tuhan selalu punya waktu untuk mendengar doa kita. Tuhan selalu punya waktu untuk memperhatikan kita. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengabaikan waktu dan kesempatan untuk bersama Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan selalu punya waktu untuk anak-anaknya, untuk kita. Seperti pemazmur, aku berseru ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Aku membawa kesesakanku. Aku membawa pergumulanku. Aku membawa beban-bebanku. Aku datang kepadamu. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, kita mau membenci orang fasik, jalan dusta, kumpulan pencemooh, gaya hidup yang berdosa. Dan kadang-kadang semuanya itu membawa kesesakan. Kita dapat berseru kepada Tuhan. Pelajaran penting yang kita dapat ambil dari bagian ini. Seberapa sulit dan beratnya kesesakan dan beban yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari kesulitan kita. Tangan kanannya selalu menopang. Kita mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari, kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya karena Ia mendengar dan menjawab doa. Pemazmur berkata, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Ia menjawab aku. Ia bukan hanya mendengar aku, tetapi Ia menjawab aku. Ini hal yang indah. Kadang-kadang kita tidak mau membuka telinga untuk orang lain, untuk mendengar orang lain, apalagi untuk menjawab orang lain. Kadang-kadang orang-orang tidak membuka telinga untuk kita juga ya. Atau menjawab pergumulan kita, menjawab kesulitan-kesulitan kita. Tapi kita belajar dari bagian ini. Tuhan mendengar doa dan menjawab doa kita. Ia tahu pergumulan kita, Ia memperdulikan dan memperhatikan keadaan kita. Ia mendengar kesesakan kita, membuka diri saat kita datang kepadanya dan berdoa. Dan Ia menjawab. Ketika pemazmur menghadapi kesesakan, dia berseru, dia serahkan keadaannya, dia serahkan situasinya, dia serahkan musuh-musuhnya. Dia tidak membalas, tetapi menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Memang Tuhan menyediakan pembalasan di dalam ayat 3 dan 4. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan
bara kayu arar. Ini gambaran dari pembalasan. Kita serahkan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan. Bagian kita adalah berdoa kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari bagian ini. Meskipun kita hidup di tengah-tengah orang yang terbiasa melakukan dusta dan atau dosa, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita mau hidup di dalam firman-Nya, sehingga kita terhindar dari kebiasaan dusta dan tetap menikmati berkat Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan yang mampu menolong. Sebagai rangkuman, kesimpulan dari apa yang kita pelajari, kebenaran Mazmur ini mengajarkan bahwa Allah selalu menyediakan waktu untuk memperhatikan dan mempedulikan semua orang yang mengandalkan Dia, yang mempercayai firman-Nya. Kejahatan tidak akan dibiarkan menghancurkan persekutuan orang-orang percaya dengan Tuhan. Kesesakan memang sering diizinkan oleh Tuhan untuk kita hadapi. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dapat mengubah kesesakan menjadi nyanyian. Orang yang mengandalkan Tuhan dapat mengubah kesesakan dan kesulitan menjadi nyanyian. Itulah sebabnya Mazmur ini adalah nyanyian siara. Pengalaman pemazmur yang sudah dilewati pada masa lampau. Ia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan sekarang ia menyanyikan nyanyian yang indah. Bahwa Tuhan selalu menyediakan waktu. Bahwa Tuhan memperhatikan dan mempedulikan keadaan kita. Dan bahwa Tuhan tahu kesesakan kita. Dan Dia menolong. Tidak selamanya kejahatan dibiarkan menghancurkan dan tidak mungkin akan menghancurkan kita. Karena Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita dapat memuji Tuhan. Jangan kecil hati saat menghadapi kesesakan. Datang kepada Tuhan dalam doa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita, dan Allah tetap bekerja untuk segala kebaikannya. Kemarin kita mengikuti Impact Talk. Ada pengalaman-pengalaman yang terjadi. Pengalaman buruk diizinkan Tuhan. Keadaan buruk diizinkan Tuhan. Keadaan-keadaan yang menyesakkan diizinkan Tuhan. Tetapi selalu ada kebaikan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan perkara yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Kita dapat belajar bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Mari kita refleksikan firman-Nya. Masih adakah kesesakan yang saudara alami? Bawa kepada Tuhan, apapun kesesakan itu. Adakah kesesakan itu terlalu berat untuk dipikul dan memang kita tidak sanggup memikulnya? Tetapi ada Tuhan yang menolong, melepaskan segala beban kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, menjadi sesak. Tuhan dapat memberi kelegaan. Mari kita tetap berdiri di hadapan Tuhan yang menguatkan dan menopang kita, sehingga kita menang melewati segala kesesakan dan beban kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Dari pemazmur kami diingatkan bahwa Tuhan selalu punya waktu untuk memperhatikan dan mempedulikan kami sekalian. Bahkan keadaan-keadaan kami, sekalipun keadaan yang menyesakkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan membuka tangan, membuka diri untuk kami datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan kesesakan kami kepada Tuhan.
Dan Tuhan membuka telinga dan mendengar, bahkan menjawab doa-doa kami. Itulah sebabnya kami mau datang kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami yakin bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami tetap memberikan kelegaan, kemenangan ketika kami harus melewati segala kesesakan dan pergumulan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita, dan mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai sarana untuk menolong kita saat berdoa. Dalam keadaan kesesakan atau apapun juga dapat kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Dan kita tahu Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Di tengah pandemi COVID-19 yang menakutkan bagi banyak orang, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, kadang-kadang bahaya datang tidak dapat kita duga. Persoalan datang silih berganti. Semuanya itu kadang-kadang menakutkan dan melumpuhkan kita. Hanya satu yang bisa kita perbuat, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendapatkan kekuatannya, untuk mendapatkan pertolongannya. Mazmur pasal 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa bersama mengenai beberapa pokok doa yang sudah ditetapkan dari gereja kita, Gereja Baptis Pertama Bandung. Saya memberikan kesempatan kepada petugas yang telah ditentukan untuk memimpin kita di dalam doa pada sore hari ini.